Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Keheningan yang mematikan menyelimuti Pulau Petir Langit. Keributan yang awalnya hadir tiba-tiba menghilang. Banyak pasang mata yang agak tertunduk saat mereka menatap dua mayat yang jatuh dari langit, yang perlahan-lahan menjadi lebih dingin. Sebelum ini terjadi, tidak seorang pun dari mereka yang mengharapkan hasil ini. Bagaimanapun, mereka berdua adalah ahli tahap kematian mendalam sejati. Lindong tidak menggunakan serangan penyelidik apapun saat bertarung. Sebaliknya, ia langsung menggunakan dua gerakan mematikan yang menjadi ciri khasnya. Jelas, hasilnya cukup mengerikan. Sejak Lindong pertama kali tiba di Pulau Petir Langit, pertarungan antara dirinya dan duo lelaki tua berambut abu-abu itu hanya berlangsung selama lebih dari 10 menit. Namun, pemenangnya sudah ditentukan saat itu. Tongkat Kaisar Petir dan Mata Iblis Pembasmi Petir Ilahi, yang merupakan versi yang ditingkatkan dari Mata Iblis yang terpencil. Kedua penampilan perdana mereka jelas telah membuat orang banyak terkesan dan terkejut, termasuk Lindong sendiri. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Pang Hao pucat saat dia menatap kedua lelaki tua berambut abu-abu itu, yang baru saja dibunuh oleh Lindong. Cahaya petir yang liar dan ganas menyambar di dalam tubuh mereka. Jelas, bahkan Yuan Spirit di dalam tubuh mereka dihancurkan oleh cahaya petir itu setelah mereka terbunuh. Kecepatan Lindong dalam memberikan pukulan mematikan telah melampaui ekspektasi Pang Hao. Para ahli dari Gerbang Sembilan Tenang semuanya memiliki wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian, dan mereka tidak lagi memiliki kesombongan yang sama seperti sebelumnya. Setelah dua ahli tahap kematian mendalam terbunuh, mereka akhirnya mengerti bahwa dewa pembunuh di depan mereka bukanlah seseorang yang dapat dihadapi oleh orang-orang seperti mereka. Gumpalan uap putih yang samar-samar bercampur dengan petir perlahan menyembur keluar dari mulut Lindong. Dua serangan mematikan sebelumnya menyebabkan Yuan Power dalam tubuhnya mendidih. Dia tidak menyangka tongkat Kaisar Petir dan Mata Iblis Pembasmi Petir Ilahi sekuat ini. Kemungkinan besar bahkan duo lelaki tua berambut abu-abu itu tidak menyangka hal itu. Kalau tidak, mereka tidak akan kalah telak meskipun telah berusaha keras. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Aku memberi kalian semua kesempatan. Lindong perlahan menundukkan kepalanya dan menatap kelompok Pang Hao tanpa ekspresi. Tongkat Kaisar Petir di tangannya sekali lagi membentuk cahaya petir cemerlang yang menari-nari dengan tergesa-gesa di atasnya. Itu memancarkan fluktuasi liar dan ganas. Lindong, apa yang kau inginkan? Pang Hao menatap mata Lindong yang kosong tanpa emosi. Tiba-tiba ia merasakan hawa dingin di hatinya saat ia berteriak dengan keras. Para ahli dari Gerbang Sembilan Tenang itu buru-buru berkumpul di sekitar Pang Hao. Mata mereka penuh dengan kewaspadaan saat mereka menatap Lindong. Jika kau berani membunuhku, Gerbang Sembilan Tenangku pasti akan memburumu sampai ke ujung dunia. Sudah sampai pada titik ini, kenapa kamu masih mengatakan hal bodoh seperti itu? Lindong menatap Pang Hao yang agak pucat. Lengkungan mengejek muncul di sudut mulutnya. Pada saat berikutnya, hawa dingin tiba-tiba muncul di matanya sebelum dia tiba-tiba menghilang. Hati-hati, para ahli dari Gerbang Sembilan Tenang mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah mereka melihat Lindong menghilang. Petir tiba-tiba bergema di atas kepala mereka saat teriakan mereka terdengar. Petir yang terang sekali lagi berubah menjadi tongkat petir setinggi 1000 kaki. Setelah itu, petir itu disertai dengan kekuatan yang luar biasa liar dan dahsyat saat menghantam ke bawah dengan kejam. Banyak ahli dengan tergesa-gesa menggabungkan kekuatan mereka. Kekuatan Yuan yang agung melonjak. Namun, baru saja bersentuhan dengan tongkat petir, kekuatan yang tak terlukiskan itu tiba-tiba terkikis ke bawah. Seketika, banyak pertahanan mereka runtuh. Banyak sosok manusia yang memuntahkan darah dan terpental mundur dengan menyedihkan. Pang Hao juga terekspos sepenuhnya di bawah petir di udara. Lindong, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Wajah Pang Hao pucat pasi. Namun, matanya menunjukkan ekspresi yang kasar dan brutal. Teriakan yang meledak-ledak terdengar. Mengepalkan tangannya, tombak panjang hitam yang ganas muncul. Riak tajam dipancarkan. Pang Hao memegang tombak hitam di tangannya.
Kekuatan Yuan yang agung melonjak. Cahaya tombak setinggi 1000 kaki tampak seperti binatang buas yang sedang menyerang, karena membawa aura jahat yang mengerikan dan melesat langsung ke kepala Lindong. Bagiku, dirimu yang sekarang lemah dan tak berharga. Terdengar tawa dingin dari dalam petir. Seketika, petir itu terkoyak. Tongkat petir, dengan kilatan petir, meledak ke bawah, menghantam cahaya tombak setinggi 1000 kaki itu dengan kejam. Keduanya bersentuhan dan guntur menggema. Cahaya tombak yang tampak ganas dan tajam itu langsung runtuh. Sementara itu, tongkat Kaisar Petir menebas ke bawah dengan mudah. Akhirnya, tongkat itu menghantam kepala Pang Hao tanpa ampun, tepat di depan matanya yang terkejut. Suara rendah dan dalam terdengar. Kepala Pang Hao seperti semangka yang hancur dan tiba-tiba meledak. Darah menyembur ke segala arah dan seluruh pemandangan itu sangat berdarah. Cahaya keemasan tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya saat kepala Pang Hao meledak. Kepala itu melesat ke kejauhan dengan sekuat tenaga. Raungan ganas dan tajam samar-samar terdengar. Lindong, ingatlah ini. Gerbang 9 tenangku tidak akan pernah memaafkanmu. Lindong memasang ekspresi dingin dan acuh tak acuh dan dia tidak bergerak. Energi mental agung menyapu sebelum mereka berubah menjadi tangan besar yang menembus ruang dan meraih cahaya keemasan itu. Ah, tidak, Pang Hao memekik sedih. Akan tetapi, tangisannya yang memilukan baru saja terdengar ketika tangan energi mental yang besar itu menjepit dan langsung menghancurkan roh Yuan itu. Teriakan menyedihkan terdengar jauh ke angkasa. Saat para ahli di atas Pulau Petir Langit menatap sosok kurus itu, hawa dingin tanpa sadar muncul di hati mereka. Dia terlalu kejam, dia bahkan menolak melepaskan roh Yuan itu. Beberapa orang saling bertukar pandang. Keinginan untuk mundur muncul di hati mereka. Harta karun itu mungkin menggoda, tetapi itu hanya berharga jika seseorang masih hidup untuk menikmatinya. Kekuatan yang ditunjukkan Lindong jelas jauh melampaui apa yang mereka dengar. Dia baru bertarung sebentar, tetapi dia telah membunuh 2 ahli tingkat kematian mendalam. Selain itu, serangannya sangat menentukan. Liu Xiangxuan mengamati pemandangan ini dari jarak yang cukup dekat. Wajah cantiknya juga berubah sangat serius. 2 ahli tahap kematian mendalam dari Aula Langit Misterius juga mendarat di sampingnya. Ekspresi mereka tidak lagi setenang di awal. Apakah Aula Langit Misterius ingin campur tangan dalam masalah ini? Mata Lindong melirik Liu Xiangxuan dan bertanya dengan lembut. Liu Xiangxuan menatap Lindong, yang ekspresinya begitu tenang, seolah-olah kematian kedua ahli tingkat kematian mendalam itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Hatinya terasa sedikit dingin. Dia tahu bahwa jika dia menyerang Lindong, Lindong pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan, meskipun kecantikannya menggugah hati. Lelaki di depannya memiliki hati yang keras seperti batu. Dia adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa dia lawan. Tatapan mata kedua ahli tahap kematian mendalam di samping Liu Xiangxuan tampak tajam saat mereka bersiap melangkah maju. Tahan! Tubuh mereka baru saja bergerak ketika Liu Xiangxuan tiba-tiba berteriak. Dia menatap Lindong sambil berkata, saya minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Aula Langit Misterius kami tidak akan campur tangan lagi. Nona muda, ekspresi kedua pria parubaya itu berubah. Liu Xiangxuan melambaikan tangannya dan berkata, saya akan melaporkan masalah ini kepada petinggi kita. Pasukan kita di sini tidak dapat mengancamnya. Mengapa harus melakukan pengorbanan yang tidak ada gunanya? Kita bisa bergabung dengan anggota Gerbang Yuan, kata pria parubaya itu. Liu Xiangxuan menghembuskan napas pelan. Dadanya yang besar naik turun pelan sambil bergumam, tidak ada gunanya. Dengarkan aku. Nalurinya selalu sangat tajam. Sejak Lindong muncul, dia bisa merasakan ancaman yang sangat kuat darinya. Rasanya seolah-olah ada makhluk mengerikan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Kedua pria parubaya itu ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, yang bisa mereka lakukan hanyalah menganggukkan kepala dengan enggan. Lindong melirik Liu Xiangxuan dan berkata lembut, kalau begitu, semua masa lalu kita biarlah berlalu. Meskipun Lindong tidak menyukai Aula Langit Misterius, dia juga mengerti bahwa trio dari Gerbang Yuan adalah yang paling merepotkan untuk dihadapi. Ini karena di dalam tubuh mereka. Lindong perlahan mengangkat kepalanya. Matanya terpaku pada trio Huo Yuan dari jauh.
Suara acuh tak acuh terdengar, sepertinya ada yang aneh dengan tubuh kalian. Itu, Yimo, kan? Huo Yuan yang tadinya tersenyum saat melihat pembantaian Lindong, akhirnya terdiam saat mendengar perkataan Lindong. Di puncak gunung, senyum di wajah Huo Yuan perlahan menegang. Fluktuasi yang sangat menyeramkan tampak melonjak di kedalaman matanya. Duo Lilei di sampingnya juga dengan lembut mengepalkan tangan yang tersembunyi di balik lengan baju mereka. Aura hitam berputar-putar di ujung jari mereka. Hehe, Yimo, apa itu? Senyum di wajah Huo Yuan menegang sesaat sebelum perlahan menghilang. Dia menatap Lindong dan tertawa pelan. Lindong juga menatap trio Huo Yuan tanpa berkedip. Pada saat ini, cahaya hitam dan cahaya petir melonjak dari kedalaman matanya. Namun, orang luar tidak dapat melihat sedikit pun jejaknya. Sejak Lindong pertama kali melihat trio Huo Yuan, hatinya merasa tidak enak. Awalnya, ia mengira itu karena mereka bertiga adalah murid Yuan Gate. Namun, perasaan itu langsung membesar setelah bertemu mereka lagi. Kali ini, Lindong juga mendeteksi bahwa perasaan itu tidak berasal darinya. Sebaliknya, itu berasal dari dua simbol leluhur besar di dalam tubuhnya. Sensasi itu dipenuhi dengan rasa jijik dan bahkan kebencian. Selain Yimo, Lindong tidak dapat memikirkan makhluk lain di dunia ini yang dapat menyebabkan simbol leluhur terasa menjijikkan seperti itu. Lindong jelas sangat terkejut dengan hal ini. Dia tidak dapat memahami hubungan antara trio Huo Yuan dan Yimo. Dari penampilan mereka, mereka memang manusia. Namun, riak dari simbol leluhur itu jelas nyata. Kalau begitu, satu-satunya jawaban adalah kemungkinan tubuh trio Huo Yuan berisi sesuatu yang aneh, atau mereka adalah Yimo yang menyamar. Harus dikatakan bahwa Yimo ini telah menyembunyikan diri mereka dengan sangat sukses. Jika bukan karena Lindong memiliki dua simbol leluhur yang hebat di dalam tubuhnya yang mendeteksi dan memberinya umpan balik secara bersamaan, kemungkinan besar dia pun tidak akan menemukan rahasia trio Huo Yuan. Sepertinya Yimo telah menyusup ke dunia manusia. Lindong menarik napas dalam-dalam. Matanya membara saat menatap trio Huo Yuan dan berkata perlahan. Ekspresi Huo Yuan tetap acuh tak acuh. Namun, Lindong masih bisa mendeteksi ekspresi gelap dan berbahaya yang melintas di matanya. Jika kau benar-benar percaya bahwa kami akan membiarkanmu lolos hidup-hidup setelah mengucapkan kata-kata seperti itu, aku khawatir kau salah besar. Huo Yuan tertawa samar. Kami pasti akan mengambil nyawamu hari ini. Oh, membunuh untuk membungkamku ya? Lindong tersenyum. Namun, senyumnya juga mengandung niat membunuh yang kuat. Dari kelihatannya, trio Huo Yuan seharusnya berhubungan dengan Yimo. Secara kebetulan, jika dia bisa menghabisi mereka, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi yang berhubungan dengan Yimo. Meskipun Lindong sadar bahwa saat ini bukanlah keputusan yang bijaksana baginya untuk berhubungan dengan Yimo, sebagai pemilik simbol leluhur, terutama seseorang seperti dirinya yang memiliki dua di antaranya, ini berarti ada tanggung jawab yang tidak dapat ia hindari. Bahkan jika ia terus bersembunyi, Yimo pada akhirnya akan mencarinya. Dalam hal itu, akan lebih baik untuk mencari kesempatan dan mengambil inisiatif. Mengingat karakter Lindong, dia menolak untuk hanya duduk diam dan menunggu kematiannya. Orang-orang lain di sekitar Pulau Petir Langit tercengang saat mereka mendengarkan percakapan antara kedua belah pihak. Bahkan Liu Xiangxuan dan yang lainnya sedikit mengernyit. Selain pengecualian khusus seperti Lindong, satu-satunya orang yang mengetahui tentang keberadaan Yimo sebagian besar adalah para ahli puncak di dunia ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Liu Xiangxuan dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Saudara Lindong, mereka bertiga sangat aneh. Mu Lingsan buru-buru memperingatkan sambil melihat Lindong dan trio Huo Yuan berhadapan. Lindong mengangguk dan berkata pelan, Lingsan, jangan ikut campur. Aku akan mengurus mereka. Mu Lingsan ragu sejenak setelah mendengar ini. Namun, dia akhirnya menganggukkan kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Lindong tampaknya telah meningkat pesat. Trio Huo Yuan di hadapan mereka mungkin kuat, tetapi Lindong juga bukan orang yang mudah dikalahkan. Apakah kau berencana untuk menghadapi kami bertiga sendirian? Apakah kau pikir kami seperti trio Yuan Chang yang tidak berbulu? Ekspresi Lilei yang berambut perak dipenuhi dengan ejekan saat dia menatap Lindong dan berkata, Nasib kalian semua pada akhirnya akan sama saja.
Lindong memegang tongkat kaisar petir di tangannya sambil perlahan melangkah maju sementara cahaya hijau yang kuat dengan cepat keluar dari dalam tubuhnya. Raungan naga yang samar dan dalam terdengar. Suara itu dipenuhi dengan perasaan kekuatan tirani. Karena dia punya keberanian seperti itu, mari kita bantu dia. Huo Yuan tertawa. Namun, ekspresinya tampak sangat gelap dan serius. Dia memiliki karakter yang berhati-hati dan jelas memahami bahwa kekuatan Lindong telah melonjak pesat dibandingkan dengan 2 bulan lalu. Meskipun mungkin tidak terhormat bagi mereka bertiga untuk menyerangnya bersama-sama, Huo Yuan jelas tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Dia adalah tipe orang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Semua aturan yang disebut-sebut itu sama sekali tidak menghalanginya. Menurutnya, bersikap keras kepala dan bersikeras untuk bertarung secara adil adalah tindakan yang sangat bodoh. Baiklah. Chen Ling, yang kulitnya berkilau seperti batu giok, juga tersenyum kecil dan mengangguk. Mata Lindong menyipit saat dia melihat ketiganya. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tiba-tiba bersiul sementara energi mental yang agung mulai melolong di istana Niwannya seperti angin kencang. Dia menyadari bahwa ketiga Huo Yuan jelas lebih sulit dihadapi daripada dua lelaki tua berambut abu-abu itu. Selain itu, tidak ada yang tahu tingkat Yimo yang tersembunyi di dalam tubuh mereka. Segala sesuatu harus dihadapi dengan kehati-hatian. Mata Lindong tiba-tiba mengeras saat kekuatan Yuan dalam tubuhnya berderap kencang. Dia telah melihat bahwa trio Huo Yuan di gunung itu benar-benar menghilang secara aneh. Ketika Lindong melihat pemandangan aneh ini, matanya sedikit berkedip. Namun, dia tidak panik. Sebaliknya, dia perlahan menutup kedua matanya saat energi mental yang agung mulai menyebar. Mereka tampak seperti lapisan jaring tak terlihat yang meluas saat mereka memantau bahkan fluktuasi sekecil apapun di area tersebut. Banyak ahli menyaksikan pemandangan di langit. Ekspresi di mata mereka agak serius. Jelas, mereka mampu mendeteksi arus tersembunyi yang berbahaya di dalamnya. Musuh yang tersembunyi dalam kegelapan jelas cukup menakutkan. Keheningan yang hampir membeku ini menyelimuti langit. Lindong memegang tongkat kaisar petir sambil berdiri di sana dengan kedua matanya tertutup. Kekuatan Yuan yang agung bersiul dan berkumpul di sekujur tubuhnya. Menghilang ya. Lindong bergumam pelan dalam hatinya. Ia menemukan bahwa meskipun energi mentalnya telah menyebar, ia masih belum dapat menemukan tanda-tanda keberadaan trio Huo Yuan. Ketiganya tampak menghilang secara aneh seperti asap saat ini. Meskipun situasinya agak aneh, pikiran Lindong malah menjadi semakin tenang. Kebisingan di sekitarnya telah terputus saat ini. Baginya, dialah satu-satunya orang yang tersisa berdiri di langit. Dalam keadaan ini, pikiran Lindong tampaknya telah berubah menjadi cermin bening yang memantulkan semua yang ada di area tersebut. Melalui pantulan ini, tiga sosok halus seperti asap akhirnya muncul di pikiran Lindong. Akan tetapi, saat Lindong menemukan ketiga sosok seperti asap tersebut, mereka sudah hanya berjarak 10 kaki darinya. Mata Lindong tiba-tiba terbuka. Kegelapan muncul di salah satu matanya sementara yang lain dipenuhi dengan kilat dan guntur. Pemandangan yang sangat aneh. 3 lampu hitam tajam yang tak terlukiskan tiba-tiba memotong udara pada saat ini. Mereka mengandung fluktuasi yang sangat mematikan saat mereka menyebar dan menargetkan Lindong dari 3 arah. Satu di tenggorokannya, satu di jantungnya dari depan dan yang terakhir juga di jantungnya tetapi dari belakang. Ketiga serangan ini sangat cepat. Mereka mencapai tubuh Lindong dalam sepersekian detik setelah mereka muncul. Setelah itu, mereka langsung menembus tubuh Lindong di tengah banyak seruan. Dia kena pukul? Serangkaian seruan kaget terdengar. Siapa yang bisa membayangkan bahwa trio Huo Yuan benar-benar menyerang dengan cara seperti itu? Hampir tidak ada cara untuk bertahan melawan ini. Ada yang salah? Namun, beberapa seruan waspada segera terdengar. Ini karena mereka telah menemukan bahwa tidak ada darah yang menyembur keluar ketika 3 lampu hitam menembus tubuh Lindong. Tubuh Lindong juga berangsur-angsur memudar. Bayangan sisa? 3 seruan kaget bergema di langit. Seketika, 3 sosok manusia muncul. Trio Huo Yuan jelas tertegun sesaat. Mereka juga tidak menyangka bahwa target mereka sebenarnya hanyalah bayangan. Meninggalkan bayangan dan melarikan diri tepat di bawah mata mereka. Kecepatan yang mencengangkan macam apa ini? Hati-hati.
Mata Huo Yuan tampak gelap dan serius saat dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras. Tepat saat teriakannya terdengar, suara gemuruh tiba-tiba muncul di langit. Bayangan gelap yang sangat besar menutupi area tersebut dan berubah menjadi kuali raksasa. Mulut kuali itu seperti binatang buas yang turun dan langsung menelan trio Huo Yuan. Kuali langit terbakar menelan ketiganya, sementara tubuh Lindong juga muncul dengan kecepatan seperti hantu. Pada saat ini, sepasang sayap naga besar terbentang di belakangnya. Sayap naga itu mengepak, menyebabkan bahkan ruang itu sendiri sedikit terdistorsi. Senior Wang Yan, aku akan membalaskan dendam adikmu hari ini. Mata Lindong sedingin es saat dia melihat kuali langit terbakar. Segera, tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat menyerbu ke dalamnya. Dia tahu bahwa sangat sulit untuk menghadapi trio Huo Yuan. Jika dia ingin menghabisi mereka, kemungkinan besar dia harus menggunakan kedua simbol leluhur yang hebat itu bersama-sama. Tiga sosok berdiri di udara di dalam kuali langit terbakar. Ekspresi acuh tak acuh terpancar di wajah mereka saat melihat Lindong perlahan muncul di hadapan mereka. Tak lama kemudian, mereka mengamati ruang di dalam kuali ini dengan santai. Tidak ada sedikit pun rasa gugup atau gelisah karena terjebak di tempat ini. Aku tidak menyangka kau akan memiliki harta karun Yuan murni yang memiliki domain di dalamnya. Huo Yuan tersenyum dan berkomentar dengan nada acuh tak acuh saat pandangannya menyapu area tersebut. Ini adalah tempat yang bagus untuk membunuh seseorang dan menguburkan mayatnya, kata Chen Ling sambil menyeringai. Tatapannya mirip dengan ujung pisau tajam yang mengerikan saat perlahan-lahan menyapu tubuh Lindong. Memang, terlepas dari teknik apapun yang kau gunakan di sini, tak seorang pun dari luar akan dapat melihatnya. Lindong menjawabnya dengan senyum tipis dan anggukan. Oh, begitukah? Huo Yuan terkekeh sebelum memiringkan kepalanya sedikit. Ekspresi jenaka yang mirip kucing menggoda tikus muncul dalam tatapan dinginnya saat dia berkata, aku tidak pernah membayangkan bahwa kau benar-benar tahu tentang keberadaan Yimos. Dari kata-katamu, haruskah aku berasumsi bahwa kau sudah mengakui tebakanku sebelumnya? Lindong berbicara dengan suara lembut. Kali ini, Huo Yuan tidak lagi menyangkal karena senyum aneh muncul di wajahnya. Perlahan-lahan mengulurkan tangannya, jejak ki hitam mulai muncul dan berputar-putar di telapak tangannya. Ki hitam ini bukanlah ki kematian yang dimiliki oleh para ahli tingkat kematian mendalam. Sebaliknya, ada kejahatan yang sangat dingin dan menyeramkan di dalamnya. Itu adalah Ki Mo. Lindong menghela napas dalam-dalam saat tatapannya berubah jauh lebih suram. Dia menatap trio Huo Yuan dengan tatapan membara saat dia berkata, alasan kalian bertiga ingin memasuki dunia guntur kurang lebih untuk menyelamatkan Raja Yimo itu, kan? Haha, kau benar-benar memiliki banyak informasi. Apakah Moluo itu memberitahumu tentang itu? Huo Yuan berkata sambil menyeringai sebelum melanjutkan, jadi, bisakah kau memberitahu kami bagaimana keadaan orang terhormat itu sekarang? Di hadapan simbol leluhur yang membara dan simbol leluhur yang mengilap, apakah menurutmu orang yang terhormat itu akan mampu bertahan hidup? Lindong menjawab sambil mencibir. Pupil mata trio Huo Yuan mengerut sementara amarah dingin dan menyeramkan melintas di mata mereka. Meskipun mereka sudah mengantisipasi hasil seperti itu, setelah memastikannya, gejolak emosi yang sulit disembunyikan masih muncul di wajah mereka. Betapa kejamnya, dengan kekuatan kita bertiga, kita memang tidak mampu menghadapi Moluo itu. Meskipun begitu, seseorang akan menemukan masalah untuknya cepat atau lambat. Sedangkan untukmu, kami akan menghadapimu hari ini. Huo Yuan berkata dengan nada acuh tak acuh. Lindong menatap trio Huo Yuan yang dipenuhi dengan niat membunuh dan tersenyum, sebelum tiba-tiba berbicara, karena kalian bertiga telah berhubungan dengan Yimos, itu artinya gerbang Yuan kalian bekerja sama dengan Yimos, kan? Tebakan ini membuat hati Lindong sedikit menegang. Jika hanya trio Huo Yuan yang memiliki hubungan dengan Yimo, membunuh mereka akan berhasil. Namun, jika sekte super seperti Yuan Gate bersekongkol dengan Yimo, seberapa serius masalah ini? Meskipun kau pasti akan mati hari ini, menurutku ada beberapa hal yang lebih baik dirahasiakan bahkan dari orang yang sudah meninggal. Huo Yuan menjawab dengan perlahan. Omong kosongmu berakhir di sini, bocah nakal. Serahkan hidupmu padaku. Saat suaranya terdengar, mata trio Huo Yuan langsung berubah menjadi menyeramkan.
Kekuatan Yuan yang tak terbatas melonjak dan menyebar seperti badai saat tekanan kuat menyelimuti Lindong. "Jangan berpikir kau bisa berbuat sesuka hatimu di wilayahku." Lindong menjawab sambil tertawa pelan, sementara niat membunuh yang mengerikan muncul dari matanya. Tak lama kemudian, segel tangannya berubah dan domain di dalam Burning Sky Cauldron mulai melengkung dan terdistorsi. Pada saat berikutnya, 8 gerbang merah raksasa mulai muncul perlahan. Begitu 8 gerbang merah tua itu muncul, suhu di dalam kuali langit terbakar langsung meroket, menyebabkan bahkan kekuatan Yuan di area itu menjadi sangat panas dan mengamuk. Adapun tekanan Yuan Power yang menuju ke Lindong, saat berada 100 kaki darinya, tekanan itu berubah menjadi asap putih dan menghilang. "Gunakan kekuatan penuhmu dan bunuh anak ini." Pupil mata Huo Yuan sedikit mengecil saat dia menatap 8 gerbang merah tua yang muncul di langit. Fluktuasi yang mengamuk dari gerbang-gerbang itu membuatnya samar-samar merasakan bahaya. Dia langsung meraung saat ketiganya berubah menjadi asap dalam sepersekian detik dan melesat keluar dengan cara yang aneh. Lindong menyaksikan ketiganya menghilang dengan tatapan dingin dan mencibir. Dengan lambaian lengan bajunya, sinar merah menyala keluar dari 8 gerbang di langit. Sinar cahaya itu secepat kilat saat melesat ke suatu tempat di kejauhan di depan Lindong. Di bawah cahaya merah ini, 3 sosok muncul di ruang yang tampaknya kosong itu. Lebih jauh lagi, energi kuat yang terkandung dalam cahaya merah memaksa ketiganya mundur beberapa langkah. Lindong menatap trio Huo Yuan yang telah dipaksa keluar saat segelnya berubah lagi. 8 gerbang langit terbakar di langit langsung bergemuruh saat mereka mulai berputar. Sinar demi sinar cahaya merah melesat keluar dari gerbang. Bersatu dengan kecepatan kilat di udara, mereka berubah menjadi susunan raksasa dan kompleks. Begitu terbentuk, susunan itu langsung meluas. Detik berikutnya, di bawah ekspresi buruk yang muncul di wajah trio Huo Yuan, susunan itu menyelimuti mereka di dalamnya. Gerbang langit terbakar tingkat 8, hancurkan iblis. Ekspresi dingin dan acuh tak acuh terpancar di wajah Lindong saat melihat ke arah 3 orang yang terjebak dalam formasi itu. Pada saat ini, suara gemuruh pelan tiba-tiba terdengar dari mulutnya. Lindong tahu betapa hebatnya trio Huo Yuan. Jika dia berhadapan langsung dengan mereka, bahkan dirinya yang sekarang akan kesulitan menghabisi mereka dengan cepat. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak ragu dan mengaktifkan kekuatan terkuat dari Burning Sky Cauldron. Saat itu, dia telah menggunakan Burning Sky Guides untuk menyebabkan luka serius pada lelaki tua Nefarious Bone dan juga si tua aneh Demonic Scorpion dengan kekuatan tahap Profound Life awalnya. Sekarang setelah dia mencapai tahap Profound Life yang sempurna ditambah dengan puncak Divine Symbol Master Mental Energy awalnya, kekuatan Burning Sky Guides saat ini akan membuat orang terdiam. Susunan raksasa itu terus bergetar saat energi merah tua berkumpul dengan cepat. Sebuah gunung berapi raksasa mulai terbentuk di udara di atas susunan itu, sementara fluktuasi yang mengamuk terus memancar darinya. Saat trio Huo Yuan menatap gunung berapi yang terbentuk di atas mereka, ekspresi mereka mulai berubah. Kemungkinan besar mereka telah merasakan betapa hebatnya gerakan Lindong ini. Seketika, trio itu mengambil tindakan secara bersamaan, melancarkan serangan cepat dan ganas yang menghantam layar merah tua dengan keras. Namun, meskipun layar cahaya itu terus bergetar, mereka akhirnya tidak dapat menghancurkannya. Suara gemuruh pelan tiba-tiba terdengar dari mulut Lindong. Seketika, gunung berapi setinggi 10.000 kaki itu tiba-tiba terbentuk sebelum turun dengan cara yang gila. Saat gunung berapi itu meletus, udara langsung meledak. Bahkan tanah di bawahnya runtuh dengan cepat, pemandangan yang sangat mengerikan. Trio Huo Yuan menyaksikan pantulan gunung berapi itu membesar dengan cepat di mata mereka. Seketika, ketiganya dengan cepat merapatkan tubuh mereka. 3 Yuan Power yang tak terbatas secara tak normal mengembun bersama, berubah menjadi pilar Yuan Power yang bersinar setinggi 1000 kaki yang menghantam gunung berapi itu dengan suara keras. Suara yang amat keras bergema di seluruh area, bahkan menyebabkan ruang angkasa itu sendiri bergetar hebat. Namun, kebuntuan ini hanya berlangsung selama sepersekian detik sebelum pilar bercahaya setinggi 1000 kaki itu runtuh dengan cepat. Dengan kekuatan yang menakutkan, gunung berapi itu menghancurkan pilar bercahaya itu, sebelum turun dengan ganas di hadapan mata ketiganya yang muram. Tanah bergetar seakan-akan terjadi gempa bumi.
Saat gunung berapi raksasa setinggi 10.000 kaki itu menghantam tanah, gunung itu tampak seperti naga raksasa. Lava merah tua yang mengandung fluktuasi yang mengamuk mengalir dari puncaknya. Lindong mengembuskan napas pelan. Pandangannya tertuju erat pada gunung berapi yang telah menekan trio Huoyuan. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti sudah lama menjadi lemah karena kehabisan Yuan Power. Namun, mata dirinya saat ini masih berkedip-kedip dengan cahaya terang. Dibandingkan dengan waktu sebelumnya saat ia mengaktifkan gerbang langit terbakar tingkat 8, Lindong saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan Yuannya yang tak terbatas sudah cukup baginya untuk tidak jatuh ke dalam kondisi yang sangat lemah setelah mengaktifkan gerbang langit terbakar. Ini seharusnya bukan satu-satunya yang mereka miliki, kan? Pikir Lindong sambil melihat ke tanah yang berangsur-angsur menjadi damai lagi. Jika trio Huoyuan hanya ahli biasa di tahap awal kematian mendalam, serangannya ini sudah cukup untuk menekan mereka. Namun, sangat disayangkan bahwa keanehan dari ketiganya bahkan membuat Lindong takut dan ngeri. Itu semua karena Yimo yang tersembunyi di dalam tubuh mereka. Sementara mata Lindong berkedip, gunung berapi yang tadinya diam-diam berubah menjadi ganas tiba-tiba bergetar hebat. Detik berikutnya, ki hitam yang menutupi langit dan bumi meletus dari dasar gunung berapi. Saat gunung berapi itu bersentuhan dengan ki hitam, gunung itu mulai terkorosi dengan kecepatan yang mencengangkan. Sementara itu, fluktuasi jahat yang dapat menutupi langit perlahan mulai menyebar. Hal-hal yang tersembunyi di dalam tubuh mereka akhirnya keluar ya. Lindong menatap dingin ke arah gunung berapi yang sedang terkikis dengan cepat, tangannya perlahan mengepal erat. Cahaya hitam dan kilatan petir muncul diam-diam di matanya. Dilihat dari keadaannya, dia masih perlu mengandalkan kekuatan dua simbol leluhur yang agung untuk memusnahkan Yimo ini sepenuhnya.